hati kami. Kami berikan bagian hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Karena kami berkumpul dan memanggil nama Tuhan di tempat ini. Kami mau bawa semua yang kami miliki. Dengan seluruh kekuatan kami, segenap jiwa kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya melihat wajah yang bersemangat. Baik, pada hari ini tema kita adalah tentang Healing Center. Kita mau belajar bersama-sama bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudari, itu satu kali untuk selama-lamanya. Apa yang Yesus lakukan itu menjadi bagian kita. Kesembuhan, kekuatan, kemerdekaan, kebebasan, dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari hidup yang lama. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, hidupku sekarang bukan aku lagi, melainkan, sama-sama katakan, Kristus yang hidup di dalamku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Berapa banyak yang yakin Kristus hidup di dalamnya? Bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Let's go guys.
untuk kita semua. Berapa banyak yang sudah ikut Tuhan, mengiring Tuhan menjadi murid Kristus? 5 tahun, 10 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 20 tahun. Renungkan kembali sama-sama. Tidak pernah sedetik pun Tuhan gak jawab doa. Gak pernah. Yang ada sudah lama di gereja ini bisa melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi sebagai satu tubuh dalam Kristus, boleh lihat ke kiri dan ke kanan. Lihatlah karya Tuhan di dalam hidup orang-orang yang ada di sebelahmu, di belakangmu. Sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita bersuka cita karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. I'm happy for you. Katakan I'm happy for you. Aku bersuka cita karena Tuhan bekerja dalam hidup. Yes? Amin. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama.
saat kami tidak merasakan, tapi Engkau selalu ada. Yesus selalu ada. Tiada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu, cinta-Mu gak pernah habis. Hari demi hari, musim demi musim dalam hidup kami, kami selalu melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan setia. Dan segenap kekuatan kami nyatakan bahwa Tuhan, untuk seumur hidup kami hanya mau menyembah Engkau. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapa.
tersedia bagi kami. Hadirat-Mu adalah kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan. Kuasa yang membangkitkan kami, memberi terobosan jalan keluar untuk kami. Kami siap untuk-Mu Tuhan. Tuhan berbicara, ajari kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Demi nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dan silakan duduk kembali. Dan thank you buat worship team yang telah membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Minggu yang lalu saya ingatkan jemaat Tuhan bahwa hadirat Tuhan itu adalah obat. Ya. Jadi kita sekarang sudah punya dua obat. Obat yang pertama adalah puasa, obat yang kedua adalah hadirat Tuhan. Amin. Sering-sering saudara menikmati hadirat Tuhan, lebih sering saudara happy ya, lebih kuat, lebih fresh. Ya, puji Tuhan. Oke, saudara-saudara, dalam 4 minggu ini materinya adalah tentang healing center. Kenapa? Karena gereja kita brandnya adalah healing center. Karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada gereja Filipi. Ya, jadi brandnya kita itu adalah healing ministry. Yang mencakup di dalamnya adalah pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan, kesembuhan ilahi, pemulihan batin, dan yang terikat kekuatan kuasa gelap. Dan dalam sampai pada saat terakhir saudara-saudara, sudah 2.200 lebih pasien yang mengunjungi klinik healing center. Kasih Tuhan kemuliaan. 2.200 sekian orang yang mengunjungi klinik, dan kami juga mendapatkan banyak pasien-pasien yang bahkan dirujuk oleh pendeta mereka untuk datang ke klinik healing center. Ya, Selasa yang lalu saya masih dapat pasien yang disuruh oleh pendetanya pergi ke sana. Ya, jadi saya ingin memperkuat panggilan kita di area ini. Ya, kalau kita berfungsi sesuai panggilan, di situ kita diurapi. Amin ya. Sama seperti Daud tidak bisa memakai bajunya Saul. Demikian juga kita tidak bisa meniru pelayanan orang lain, ya. Tetapi kita memperkuat panggilan dan karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita, yaitu di healing center ini, ya. Jadi tujuannya adalah setelah 1 bulan berlalu, setiap jemaat Tuhan dapat menuntun orang-orang kepada keselamatan, dapat menyembuhkan orang-orang sakit demi nama Yesus, dapat mengusir setan-setan, dapat melayani orang-orang yang terluka batinnya. Amin. Setelah 4 minggu kita semua melakukannya, ya. Harus cepat saudara, dan pagi ini atau minggu ini, di minggu yang pertama ini kita akan berbicara mengenai yang pertama adalah apa yang penting untuk Yesus. Kira-kira apa yang penting untuk Yesus? Dan kalau kita tahu itu penting untuk Yesus, kira-kira penting gak untuk saya, untuk saudara? Saya kira masuk akal kalau kita, apa yang penting untuk Yesus juga penting untuk aku. Oke, amin. Apa yang penting untuk anak-anak kita itu penting untuk kita orang tua, betul ya? Oke ya, jadi apapun yang penting untuk anak-anak itu mesti penting untuk kita. Nah, demikian juga kepentingan Yesus itu harus menjadi kepentingan kita. Are you ready? Amin. Saudara siap? Siap mengatakan Yesus, kepentinganmu itu saya adopsi jadi kepentingan saya. Amin. Jadi sekarang saya tidak punya kepentingan lagi, kepentingan Tuhanlah yang saya bawa kemana-mana. Nah, saudara-saudara, di TikTok, di TikTok itu ada satu konten yang terus-menerus FYP, yaitu toko emas. Toko emas itu ramai luar biasa. Saya tidak tahu di mana toko emas itu, tapi namanya Omega Karangjati. Karena dia terus muncul, ya saudara tahu bahwa saya juga perlu ngupdate berita, ya. Jadi kan saya harus melihat, karena saya sekarang
Tapi saya bersyukur satu sisi TV di ruang tamu itu rusak, pecah. Terus TV di kamar saya sejak pakai TV flat, saya tidak bisa nyetel TV itu. Karena dulu TV yang kotak, box itu ya, nah itu saya masih bisa. Kalau sekarang kan kabelnya macam-macam. Tapi beruntung karena saya nggak bisa lagi nyetel TV, jadi saya tidak mendengar terlalu banyak kabar buruk di dunia ini ya. Sudah terlalu banyak kabar buruk. Jadi kembali ke toko emas itu. Rame luar biasa. Kalau ada orang datang jualan emasnya yang dibeli di luar negeri, yang pas dibeli di Arab, dibeli di mana di Hong Kong ya, lalu dijual. Emas yang dibeli dari tahun 2004, bukan 2024, dari tahun 1900 sekian, pringkilan, itu bisa berharga banget saudara ya. Bahkan ada orang jual emas bawa pulang uangnya 1,5 M. Uang itu di atas etalase itu banyak sekali. Jadi saya berpikir kenapa toko emas ini mau mengeluarkan uang segitu banyak untuk mendapat pringkilan emas. Kenapa saudara? Waktu orang yang jual emasnya ditanya uang segitu buat apa? Ya ada yang mengatakan ya mau beli mobil ya, mobil baru. Ada yang mau nikahkan anaknya. Ada yang mau umroh. Ada yang ya mungkin keperluan yang lain. Kayaknya happy banget bawa uang puluhan juta, ratusan juta apalagi yang sudah M. Tapi saudara tahu kenapa toko emas itu sangat senang mengeluarkan miliaran uang? Karena dia berpikir jangka panjang. 10 tahun dari sekarang uang 1 miliar bisa saja turun sampai jadi 50 juta. Bisa saudara kalau inflasi, benar ya? Tapi emas di 10 tahun yang ke depan itu nilainya itu masih tinggi. Jadi hanya orang-orang yang berpikir untuk masa depan yang akan menyimpan emas. Tapi orang-orang yang menjual emas, mereka berpikir sekarang ini tuku mobil anyar, ya kan? Atau punya istri baru, ya bisa punya uang 1 M, 1,5 M, ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan hari ini berkaitan dengan masa depan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan sampai kalau terjadi perang dunia ketiga, bahkan sampai antikris berkuasa, bahkan sampai kerajaan 1000 tahun. Kalau saudara simpan ini, amanlah hidup saudara. Cuman 2 orang yang amin. Jadi lupakanlah apa yang saudara punya emas atau uang, tapi saudara harus simpan ini benar. Ini akan membuat hidup saudara bertahan di masa seburuk apapun yang akan saudara dengarkan pagi ini dan 3 minggu mendatang. Ya, kita baca ayatnya. Jadi ini adalah dasar Alkitab dari Healing Center. Ayat 1 aja dulu ya. Jadi dasar Alkitab salah satunya adalah Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Tapi kita baca ayat 1 aja dulu untuk minggu ini. Baca sama-sama. 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Itu aja dulu. Jadi saudara tahu waktu Yesus berbicara di dalam rumah ibadah orang Yahudi dan membuka gulungan kitab dari Yesaya 61. Waktu Yesus membaca ayat ini lalu Yesus berkata terakhir waktu dia mengembalikan kitab itu dan dia berkata pada hari ini firman Tuhan ini sudah digenapi. Artinya bahwa nubuatan ini digenapi di dalam Yesus. Artinya apa? Yesus memenuhi nubuatan ini. Bahwa Yesus diurapi, Yesuslah yang diurapi dan pengurapan itu menjadikan Yesus membawa pesan baik dari surga, good news, berita baik, kabar baik kepada orang-orang sengsara. Baru kemarin Trump dan Israel ngebom Iran. Dan kita orang biasa kan kita lagi mikir waduh
Ikine nyenggol pembangkit nuklir di Iran terus piye saudara ya. Nah saudara liatin ya, apa-apa yang terjadi begitu kita buka berita. Saudara, kabar apa yang kita dengar hari-hari ini? Semuanya bad news, kabar buruk. Antrian pasien cuci darah yang kehabisan kuota. Atau antrian orang berpenyakit kanker yang belum bisa di kemoterapi. Atau peristiwa-peristiwa yang lain. Makanya saya beruntung ketika TV saya tidak bisa dihidupin. Jadi jarang mendengar kabar buruk. Tapi Yesus, Injil Yesus Kristus adalah kabar baik untuk kita. Katakan amin. Injil itu kabar baik. Dan Yesus itu adalah kabarnya, kabar baik. Dan saudara sedang susah, tapi waktu saudara dengan lembut memanggil Yesus, tolong saya, ada kekuatan. Saudara boleh mencoba. Saudara sedang sakit tapi saudara mulai memuji nama yang indah itu. Kekuatan mengalir dalam tubuh saudara. Saudara dalam kesulitan saudara berseru, Yesus tolong saya. Mesti ada pertolongan. Saya tahu seorang ibu yang satu hari orang berbelanja di tokonya dan dia tidak tahu bahwa uang yang dia terima itu adalah uang palsu. Dan akhirnya dia dibawa ke dulu Polres itu di sana. Dan sampai di sana ibu ini polos, dia tidak tahu bahwa itu uang palsu. Lalu polisi menginterogasi dia dan ketika diinterogasi si ibu ini dengan panik berteriak dalam nama Yesus. Tahu nggak Pak, polisinya takut langsung selesai. Injil itu kabar baik. Berapa orang yang yakin bahwa mereka juga diurapi Tuhan? Kita sering berdoa supaya diurapi dan Alkitab mengatakan kita adalah diurapi oleh Tuhan. Buktinya apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita, oke? Amin. Roh yang ada dalammu lebih besar. Kita menerima pengurapan dari Roh Kudus, amin. Tapi pengurapan itu menjadikan kita sebuah kabar baik. Tidak ada amin. Jadi pastikan, lihat kiri kanan. Sungguh aku beruntung ketemu engkau kabar baik untukku. Melihat engkau aku senang. Karena Bong Chandra mengatakan di dunia ini ada dua tipikal manusia, jenis orang. Yang pertama adalah malaikat. Kalau ketemu orang ini mesti kamu happy. Auranya, vibes-nya itu selalu bikin happy, bikin senang. Tapi ada jenis orang seperti tuyul. Kalau ketemu ada yang hilang, damai sejahtera hilang kalau ketemu dia. Kalau ada ketemu dia mesti ada yang hilang. Begitu lihat batoknya langsung aduh. Iki opo meneh. Bilang aku adalah malaikat. Gak ada malaikat di sini. Ya aku adalah jenis malaikat. 1, 2, 3. Kalau ketemu orang pasti senang. Gak ada yang aku ambilin. Aku yang ngasihin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan. Amin. Ketemu orang gak ada yang diambil. Ketemu saudara aku gak ngambil apa-apa. Gak ambil damai sejahteramu, gak ambil uangmu, gak ambil makananmu. Tapi kalau ketemu aku pastikan aku bawa sesuatu engkau senang. Minimal bawa doa kepadamu. Amin. Nah itu jadi kita diurapi adalah untuk memberitakan kabar baik dan menjadikan diri kita kabar baik. Sudah terlalu banyak kabar buruk. Jangan bawa kabar buruk. You are the good news. Amin. Kau itu kabar baik. Kabar baik. Say yes. Amin. 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 Sudah yakin gak sih? Saya yakin saya adalah kabar baik. Kalau saya pergi kepada saudara saya gak akan susahkan saudara. Saya akan bikin saudara happy. Saya akan berdoa dengan saudara. Penyembahan dan kita menikmati hadirat Tuhan. Kasih Tuhan kemuliaan. Amin. Haleluya. Kabar baik adalah Injil Yesus Kristus. Saya akan memberikan 2 contoh perumpamaan atau analogi. Yang pertama adalah tentang kotak Pandora. Kotak Pandora itu sebetulnya aslinya bukan kotak Pandora tetapi itu adalah Gucci. Ceritanya ini adalah sebuah mitos. Semua bilang mitos.
Tapi jangan tidur dulu, come on. Matiin AC semua, ini AC gara-gara AC dingin. Pada ngantuk gigi piye ya. Ya, oke. Nanti kalau sedar tidur tak matiin AC biar bangun kipas-kipas ya. Kotak Pandora atau Gucci ini adalah sebuah mitos Yunani kuno di abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi ceritanya adalah wanita pertama yang sangat cantik namanya Pandora. Pandora ini diberikan oleh dewa Zeus sebuah guci dengan pesan kepada ibu Pandora, wanita pertama di dunia ini yang cantiknya luar biasa. Jangan dibuka gucinya itu. Tapi ini nampaknya seperti undangan terbuka. Kita kan manusia semua pahamnya kepoisme toh. Ya kan, makanya kita suka nonton story-nya orang toh. Daripada baca pesannya kita lihat story-nya. Tapi dia lagi ngapain nih? Ya kan, dia lagi makan di mana? Ih, sombong sekali ya. Iya, ya kan ya. Ya kita suka lihat story-nya orang ya. Jadi itu sama seperti kalau saya kasih kotak permen kepada seorang anak umur 3 tahun dan saya bilangin jangan dibuka 1 hari penuh. Dibuka enggak? Dibuka. Jadi ibu Pandora dipesan jangan dibuka, tapi karena penasaran ibu Pandora membukanya, akhirnya keluarlah semua hal yang buruk, kesusahan, kejahatan, kematian, penderitaan, sakit, penyakit. Tante Pandora buru-buru ditutup, ternyata terlambat, semua yang jahat sudah keluar sebagai kutukan, tersisa hanya sebuah harapan ya yang ada di dalam kotak itu. Lalu katanya manusia akhirnya hidup dengan pengharapan. Jadi Nyonya Pandora ini saudara kalau kita pelajari sebetulnya di banyak budaya manusia, Tuhan Allah itu sudah taruh kisah-kisah yang tersamarkan tentang kondisi manusia, tentang karya penyelamatan. Di banyak ya, di Papua ya, selamat datang Kak ya. Di Papua ada seorang penginjil namanya Don Richardson ya Kak ya, yang memberitakan Injil di antara kaum suku Asmat. Dan kemudian di sana ada peristiwa pertukaran yang disebut anak perdamaian itu ya. Ada bukunya ya, saya sudah baca. Jadi di setiap budaya Tuhan Allah secara ajaib menaruh melalui tradisi, melalui kepercayaan, melalui budaya. Dan orang itu tanpa sadar dituntun untuk mengenal karya penyelamatan. Ya, dan sama Tante Pandora ini adalah ibarat Nyonya Hawa, perempuan pertama yang karena penasaran dengan pohon pengetahuan baik dan jahat disuruh nggak makan, tapi sama seperti kita kalau disuruh nggak lihat, nggak makan, nggak raba, nggak bisa. Makin dibilangin nggak, makin penasaran. Akhirnya waktu dia makan itu bersama suaminya, maka semua yang jahat masuk ke dalam dunianya manusia ya. Semua kutukan, sakit, penyakit, kelemahan, penderitaan, kematian masuk melalui Nyonya Pandora, bukan Nyonya Hawa. Dan ada ilustrasi yang lain yaitu yang ini namanya black box. Dan walaupun warnanya bukan black, namanya black box, tetapi sesungguhnya warnanya adalah orange. Nah, kalau pesawat mengalami kecelakaan, maka tidak ada pejabat yang berani membuat statement secara resmi sebelum mengenai penyebab kecelakaan kecuali menemukan ini black box flight data recorder, alat yang menyimpan data-data tentang penerbangan, tentang percakapan antara penjaga menara dengan ruang kokpit, rekam tentang kondisi mesin sampai terjadi kecelakaan itu terekam di dalam alat yang bernama black box. Jadi black box ini saya pakai untuk menggambarkan bahwa seperti Nyonya Pandora menyisakan pengharapan saja, maka Injil Yesus Kristus, kabar baik itu adalah memenuhi pengharapan dunia ini, membuka misteri tentang kegagalan manusia, kehancuran manusia, dan pada saat yang sama menjadi gerbang pemulihan seutuhnya hidup manusia.
Apapun masalahnya. Apakah masalah saudara adalah kurang bahagia, kurang garam, kurang asam, kurang darah, kurang apa? Kurang uang. Saudara, sesungguhnya saudara ketika saudara menerima kabar baik yaitu Injil Yesus Kristus, saudara sesungguhnya memasuki gerbang untuk pemulihan kehidupan saudara secara utuh. Kasih Tuhan kemuliaan. Jadi balik lagi tentang toko emas. Saudara harus cari tahu apa yang terpenting saat ini. Kalau perang dunia meledak, apa yang terpenting? Injil Yesus Kristus. Injil akan memelihara saudara. Saudara tidak bisa berlindung pada apapun. Tidak ada tempat berlindung. Tapi Injil Yesus Kristus memberikan jaminan mutlak 100%. Saudara dijamin. Karena Yesus berkata sendiri dari mulutnya, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan ibu bapanya, rumahnya, ladangnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, orang itu pada masa kini, katakan masa kini, memperoleh ganti 100 kali lipat, dan pada masa yang akan datang memperoleh hidup yang kekal. Cuma Injil yang bisa menjamin hidup saudara. Cuma Injil Yesus Kristus yang bisa menjamin pertukaran 100 lipat. Kita semua akan kehilangan orang tua kita, tapi orang tua rohani kita banyak. Tuhan akan kasih asal engkau menerima Injil Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita membuang Injil, sayang sekali. Demi apapun, please. Demi seorang pria tampan, seorang pangeran, demi seorang pangeran dari Arab, demi emas, demi perak, demi berlian, please stop. Kalau engkau memiliki Kristus, engkau memiliki hidup. Kalau engkau tidak memiliki Kristus, engkau tidak memiliki hidup. Dan itu kabar baiknya Injil Yesus Kristus. Jangan mengabaikan. Dan dengan ini saya ingin mengatakan semua anggota keluarga saudara harus dituntun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan bukan karena berbuat baik. Saudara pernah bertemu orang lebih baik dari diri saudara? Ada? Yang sudah bilang, dia baik sekali, kelakuannya baik, semuanya baik. Surga bukan untuk orang baik, surga untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Mau baik seperti apa kalau tidak Yesus Kristus? Nggak bisa saudara. Bukan perbuatan baik, tapi karena iman kepada kasih karunia Yesus Kristus. Jadi begini, keluarga kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka. Orang tua kita setelah meninggal dunia, kita memberikan peringatan 40 hari, 40 tahun, 4000 tahun, kita rayakan terus. Itu tidak akan mempengaruhi nasibnya sayang. Kalau dia sudah dibawa, tetap dibawa selama-lamanya. Tidak bisa pindah. Tapi no problem. Kalau saudara mengadakan acara itu bagus sekali. Undanglah tetangga saudara dan biarlah mereka menerima Injil. Tidak ada amin. Coba pikir sejenak berapa orang dari anggota keluarga saudara yang belum mendengar Injil. Saudara cinta mereka? Saudara tidak rela mereka menderita? Kalau mereka sakit kekurangan saudara bantu? Tapi saudara tahu juga bahwa tanpa Kristus dia akan pergi ke neraka. Dan itu saya katakan saudara-saudara, anak-anak perempuan kita, anak laki-laki, tidak ada pernikahan di luar Kristus. Jangan menikahi seorang pria, jangan memberi anak saudara dengan senang hati kepada seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ini radikal saudara. Karena apa? Saya kasih tahu alasan ini. Anakmu itu milik Yesus. Saudara nggak bikin sendiri, saudara nggak kasih dia nafas. Boleh saya ambil barang saudara lalu saudara jual, saya jual. Saya pergi ke tokonya Bapak, saya angkat barang Bapak lalu saya jual sendiri, boleh? Nggak boleh. Saudara mengambil anak saudara dan kasihkan karena sebuah pernikahan. Karena saya bilang lumayan pangeran dari Arab. Saudara salah, anak saudara milik Yesus Kristus. Gak bisa saudara ambil dan saudara kasihkan kepada pihak lain tanpa harus bertanggung jawab kepada beliau. Saudara tetap harus bertanggung jawab kepada pemilik yang sah. Amin. Tentang black box. Ya.
Yang kedua masih di kalimat yang sama. Apa yang menjadi kepentingan Yesus? Yang kedua adalah orang-orang sengsara. Semua bilang orang-orang sengsara. Cuman Bu Ari ini aja 1, 2, 3. Sebetulnya kepentingan Yesus itu orang sengsara. Kalau saudara baca di Alkitab, Yesus itu nggak pernah kongko-kongko di mana para pemimpin, para pejabat, enggak. Yesus makan sama orang berdosa. Yesus menyentuh orang kusta yang tidak boleh disentuh. Yesus berbelas kasihan kepada seorang ibu yang anaknya meninggal. Yesus kasihan kepada orang-orang yang lapar. Kita kasihannya kemana? Kita itu kalau dapat undangan sama orang-orang kaya gimana? Kita senang, kita akan barang. Mungkin ada orang pergi ke salon dulu ya. Dandan karena undangannya ini orang hebat, seorang pejabat, seorang tokoh politik, seorang pemimpin di negara ini. Wow, saudara, mungkin saya tanya, kalau Bapak Presiden undang saudara makan malam di sana, datang apa enggak? Datang enggak? Datang. Pakai baju apa? Pakai serandal? Enggak boleh, ada protokolnya. Saudara akan pakai sepatu. Enggak punya uang beli tiket pesawat, numpa bis ora ono AC-nya, nekat, yang penting hadir. Amin ya. Karena itu kepentingannya. Kepentingan Yesus itu sama orang-orang sengsara itu loh saudara. Semua orang-orang sengsara itu. Yesus itu selama di dunia itu tidak pernah di posisi netral. Dengarkan saya baik-baik. Yesus itu tidak ada di posisi netral. Di mana Yesus ada? Kalau Yesus datang di Indonesia, kira-kira Yesus ada di mana? Di mana Pak? Yesus ada di korban banjir yang ada di Sumatera Utaranya. Percaya enggak? Halo, amin? Apakah kita bisa ngajak Yesus makan malam? Mari kita happy, having fun, kita pesta. Saya kira dia ada dengan korban banjir. Kalau Yesus datang di Indonesia, di mana Yesus berada dengan anak-anak Papua di pegunungan sana loh, yang enggak ada sandalnya. Yesus ada di sana. Itu Yesus. Jadi, apa yang penting untuk Yesus adalah orang-orang yang sengsara. Kepentingan Yesus itu, kepentingan kita apa? Apa kepentingan kita? Siapa orang sengsara? Orang sengsara itu yang pertama adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang lebih malang daripada orang berdosa. Betul ya? Kalau kita misalkan jatuh di dalam dosa, apa ya pena? Hore, aku kemarin baru berdosa loh. Happy banget aku, nggak mungkin. Saudara pasti di dalam diri saudara, kalau itu ada Roh Kudus, pasti saudara akan bilangin, ditegur, salah kamu. Tak boleh. Saudara pasti rasa aku sudah mengecewakan juru selamat. Benar nggak? Ya, saudara rasanya nggak enak. Orang yang saudara cintai, aku enak. Karo Yesus. Orang berdosa. Karena dosa itu tidak mendatangkan manfaat keuntungan sama sekali. Makanya itu Injil kabar baik itu mengambil masalah dari akar, yaitu dosa. Akar masalah itu dosa. Masalah di dunia ini bukan krisis global, bukan terorisme, bukan Epstein Files, bukan perang nuklir. Akar dari semua masalah itu adalah dosa. Dan karena itu Yesus harus mati untuk membereskan akar dari masalah, yaitu dosa. Amin. Amin. Mahal sekali sayang. Mahal, makanya Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Amin. Bahagia banget kita ini. Tentu saja saudara masih punya kebutuhan. Tapi setiap kali saya ingat Yesus, saya itu terhibur. Benar, di segala keadaan, di segala pencobaan. Kalau saya ingat Yesus, aduh Yesus terima kasih. Nanti juga kita lewati semua ini pasti ketemu. Pasti ketemu keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Nanti juga akan ada di kerajaan 1000 tahun. Ya. Setiap kali susah kita ingat Yesus, kita jadi bahagia kembali. Ya. Akar dari dosa, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Boleh baca sama-sama 1, 2, 3.
Persoalan terbesar manusia adalah dosa, dan karena itu kebutuhan terbesar manusia adalah Yesus. Amin. Kasih Tuhan tepuk tangan. Saya taruh muka saya di sana, terima kasih untuk mengedit wajah saya jadi kayak seperti umur 25 tahun. Setidaknya saudara jadi punya gambaran, oh Bu Sarah 25 tahun ternyata ayu ya. Hihi. Saya taruh gambar saya supaya saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, ya. Bahwa persoalan terbesar manusia itu bukan nuklir, bukan apapun, tapi dosa. Makanya kebutuhan kita itu adalah Yesus. Karena Yesus yang menyelesaikan dosa. Tuntas, tas. Sampai saudara bisa bebas dari dosa. Sampai saudara bebas melakukan kebenaran. Sampai saudara tidak digeret-geret oleh dosa. Saudara happy bukan? Amin. Amin. Tidak ada tuduhan, tidak ada pertentangan di dalam diri saudara. Saudara melenggang. Saudara seringkali saya berkata kepada setan, kamu harus menyingkir dari tubuh saya. Kamu ngerti kenapa? Karena kita nggak ada deal-dealan. Dan Yesus membayar saya mahal sekali. Saya hanya berdiri mempertahankan hak saya. Dan saya menolak untuk menyerah. Bahwa Yesus membayar untuk kesehatan saya. Dan saya mau sehat. Saya harus sehat. Saya berdiri kokoh di atas keyakinan ini. Yesus membayar sangat mahal untuk hidup saya. Orang-orang sengsara itu adalah orang-orang yang terpisah. Yang tidak punya hubungan dengan Allah. Yesus membayar sangat mahal untuk sebuah hubungan. Rawat hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara juga kan merawat hubungan saudara dengan suami istri. Amin. Saudara menjaganya baik-baik. Karena seperti pelayanan healing center, kalau saudara gak beres di rumah, jangan usir setan. Saudara usir setan, setan kentut terus pergi. Dia gak peduli dengan saudara. Kalau di rumah berantem, jangan usir setan. Usir setan yang ada di dalam rumah itu dulu. Tidak ada orang di sini? Karena kita dibayar, hubungan itu harus dijaga. Saya berkata kepada semua istri, juga kepada saya seorang istri. Hai istri-istri, hai semua perempuan, berhenti untuk mengatur suami saudara. Berhenti untuk menjadi dominan dan mengatur, membuat keputusan. Bertobat saudara, bertobat. Dengan segala cara, tantrum, stop saudara. Tidak ada kuasa di dalam rumah saudara dengan cara itu. Dan semua pria rawat istri saudara baik-baik. Jaga damai sejahtera. Karena kalau kita tidak damai satu dengan yang lain, dengan Tuhan juga gak ada damai sejahtera. Amin. Saudara mau datang ke Tuhan, Tuhan bilang sana. Sono beresin dulu urusanmu karo bojomu. Sono beresin urusanmu karo koncomu. Sono aku orang Arab ngomong karo koe. Beresin dulu masalahnya. Baru kita bicara. Pria-pria, cintai istrimu. Penghasilan seberapa kasihkan dia. Rawat dia baik-baik. Sayangi dia. Amin. Amin. Sedikit gak apa-apa ngasih jajak ke. Ulang tahunnya diingat. Baik-baikinlah. Jangan berantem. Jangan. Orang-orang sengsara. Tak berdaya tanpa daya. Saya ingat beberapa hari yang lalu jam 7:30 saya mau tidur tapi saya liatin HP saya kosong di 23 baterainya. Tapi kalau saya tinggalkan itu takutnya saya bangun telat dan saya harus online. Kalau saya nggak online terus pelanggan saya langsung di chat saya, ibu, panjang sekali ya. Jadi saya harus 3:30, kalau posisi bangun 3:30 itu harus baterainya full. Lalu saya prepare dan saya datang ke gereja. Jadi 7:30 saya lihat masih setengah jam, saya cas HP saya lalu saya worship. Jadi saya cas HP saya worship, selesai jam 8, saya ambil HP saya liatin. Kok 23? Kok gak masuk dayanya?
Lalu saya lihatin yang colokin di tembok itu ternyata lepas. Gak ada hubungan. Banyak orang Kristen gak punya hubungan dengan Tuhan. Kayak gak tahu kenal aja. Kemarin saya berbagi firman Tuhan di pertemuan pendeta-pendeta wilayah Klaten. Di dalam Ester pasal 4 tentang pernyataan Mordekai ngomong begini. Mordekai bilang kepada Ester, jangan kira kamu di istana lalu kamu luput. Karena walaupun sekarang kamu diam saja, bagi orang Israel akan ada pertolongan dari pihak lain. Jadi saya coba memeriksa bahasa yang asli dari pernyataan Mordekai itu tentang pihak lain. Dan pihak lain itu dalam bahasa Alkitab berbahasa Ibrani itu memakai dua kata, yaitu makop aher. Makop itu artinya tempat, aher itu lain. Jadi pihak lain itu dari terjemahan asli. Memang pentingnya kita belajar ya Pak Yuli ya, belajar dari buku yang asli. Buku asli itu mengatakan, yang terjemahan Indonesia mengatakan pihak lain, tetapi terjemahan asli mengatakan tempat lain. Dan kita segera dapat menangkap tempat lain itu apa. Tempat lain itu di sana. Dan saudara bisa menangkap dengan jelas yang dimaksudkan busara tempat lain itu adalah ya Tuhan itu. Banyak orang tahu tentang tempat lain, tetapi masalah kita bukan tidak tahu, tapi kita tidak tahu cara mengakses tempat lain itu. Dan saya tahu caranya adalah hidup di dalam penyembahan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Kapan terakhir terhubung sayang? Kita harus terhubung. Karena tanpa dia kita tidak ada daya. Terputus dari sumber, zong. Biarpun saudara merasa punya apa-apa, tapi saudara tidak akan bisa menikmati apa-apa itu tanpa Yesus Kristus. Gak bisa dinikmati saudara. Banyak orang Kristen bermain-main cuman di pelataran luar aja gitu. Mereka gak pernah tahu suara Tuhan seperti apa, dengar Tuhan bicara seperti apa, hadirat Tuhan itu makanan apa. Kemarin waktu ibadah kemarin saya menikmatinya lah, kok kemarin? Saudara harus tiap hari saya beritahu, kenapa saya bilang hadirat Tuhan itu adalah obat, medicine. Dalam tradisi orang-orang Jawa mengenal yang namanya mandi kembang, yang namanya kungkum. Leres ya, untuk tujuan bisa kekebalan kuat, nggak sakit, walaupun kenyataannya malah sakitnya parah yang melakukannya itu. Ya, saya sudah punya banyak cerita tentang itu, nggak usah diceritain. Tapi saudara, kalau saudara tidak terhubung, sayang sekali. Yesus membayar tempat VIP room, ruang maha kudusnya Allah. Saudara mengenalnya? Tahu. Makom aher. Kita seringkali melakukan segala sesuatunya. Kalau saya kerja gaji saya sekian juta, nanti buat ini. Tiba-tiba terjadi pemotongan gaji. Saudara bingung karena apa? Ngertinya cuman itu. Saudara harus tahu ada makom aher. Semua bilang makom aher. Tempat lain. Seperti Elia ketika sungai itu kering. Tuhan sudah kasih makom aher di Sarfat. Jadi tidak terpacu makom aher. Itu bahasa Ibrani Kak. Makom aher artinya tempat lain. Tempat lain. Dan tempat lain itu harus diakses. Ruang VIP room. Saudara harus belajar rahasia ini. Tidak semua orang Kristen ngerti tempat VIP di belakang tempat ruang maha kudusnya. Benar? Berapa banyak yang gak tahu? Pergi dengan saya di menara, saya dampingi supaya saudara ngerti. Benar.
Itu dahsyat sekali saudara, mahal. Kayak waktu konser Coldplay di Jakarta, harga tiketnya 11 juta. Tapi kalau saudara bayar dapat kursi VIP duduk di depan, saudara dapat bonus. Tur di belakang panggung. Saya sebenarnya cerita ya, di tur belakang panggung, bisa ketemu penyanyinya langsung, bisa foto bareng, bisa lihat semua peralatan mereka. Jadi pas itu penyanyi Coldplay lagi buka bajunya kelihatan keleknya, saudara bayar 11 juta untuk lihat keleknya tok. Yuk bayar. Saudara pergi di tempat maha kudusnya Tuhan untuk lihat Tuhan, dengar Tuhan, alami kuasanya. Gratis, tis. Orang sengsara itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Makanya aus kayak baterai aus, kering. Zong. Injil Yesus Kristus memulihkan hubungan saya lewatin. Ya. Sebab itu saudara, baca sama-sama 3. Hiduplah demi Injil, berjuanglah untuk Injil, berkorbanlah demi Injil. Dan Injil yang memperjuangkan hidup saudara. Katakan amin. 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 Mau? Sudah berhenti berapa lama? Umur 50, 60 masih hidup untuk diri sendiri. Ya ampun, Masya Allah. Masa Allah. Umur 50, 60 tahun hidupnya untuk diri sendiri. Salah hidup kali. Hiduplah demi Injil. Berjuang untuk Injil. Berkorban untuk Injil. Kalau untuk Injil jangan tanggung saudara. Amin. Seluruh surga menyokong saudara. Mau perang dunia ketiga, mau antikris berkuasa. Saya percaya Tuhan punya kepentingan dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan akan memelihara saudara. Saudara yakin saudara membawa kepentingan Injil? Kalau saudara yakin saudara entah perang dunia ketiga, kamu tetap awet. Saudara tahu terjadi ketika orang Israel dibawa ke pembuangan. Itu kota Yerusalem dibakar, hangus. Tembok-tembok hancur. Saudara dalam keadaan yang crowded itu bagaimana mungkin Yeremia luput sayang? Yeremia itu luput. Sebab apa? Ganteng? Enggak. Sebab apa? Dia adalah hambanya Tuhan. Dan dia hidup untuk kepentingan Tuhan. Bisa-bisanya crowded itu saudara bisa orang bisa teman aja dibunuh kok. Yeremia ini awet. Nebuzaradan datang. Bisa kenal itu Yeremia. Wong dia bukan raja, dia cuma nabi, dibilangin. Ikut dengan aku. Kalau kamu mau ikut ke Babel, aku kasih kamu makan dengan aku. Tapi kalau kamu di sini muter-muter, terserah. Kamu mikir mau kemana kamu? Terserah kamu. Coba liatin. Peluru juga kenal siapa musuh sejati. Dan siapa orang yang dilindungi Tuhan. Do you understand? Amin. Peluru juga ngerti siapa adalah musuh sejatinya. Dan siapa adalah seorang yang dilindungi Tuhan. Hiduplah demi Injil. Saya berterima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu, pelayan praise and worship, para penerima tamu, semua pemimpin kelompok sel, kompak. Semua diakin, semua pelayan Injil, semua pendeta, semua waktu, tenaga, uang yang saudara investasikan demi Injil. Itu menjadikan saudara seseorang yang sangat penting di mata Allah. Saudara sangat penting. Dan yang terakhir, saudara, ini yang saudara harus simpan. Setiap orang lakukan dengan semua anggota keluarga saudara. Bayi-bayi yang ada di rumah saudara. Karena Injil itu, Yesus berkata beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Bayi-bayi, anak-anak saudara jangan tunggu gede. Sekarang anak remaja susah diatur. Saudara anak remaja susah diatur, saudara telepon seseorang, awang saudara sendiri yang punya anak aja raiso ngurusi kok. Kasihkan Pak Yuli ya saya meneh. Ratau ketemu Pak Yuli, leres napa mboten? Amin. Amin. Jadi masih kecil-kecil itu Pak, tuntun anakmu terima Yesus. Karena waktu dia masih kecilnya dia ngikut, buntut. Tapi tunggu kalau dia remaja, dia mulai berpikir, dia mulai punya kehidupan sendiri. Sebelum dia memutuskan untuk hidupnya, biar dia memutuskan menerima Yesus dulu. Amin. Hidden faith
Itu sudah harus dituntun itu. Umurnya berapa Hayden Faith? 7 tahun. 6, sudah harus dituntun. Umur 5 tahun Calvin sudah saya tuntun terima Yesus. Semua orang yang saudara cintai, tuntun mereka pakai doa ini sama-sama. Amin. Kalau saudara perlu foto-foto, saudara perlu catatan, minta di Mbak Laras atau di Mulmed. Saudara lakukan, nanti Ibu lakukan, anak-anak masih kecil masih buntuti kita, itu kesempatan. Tuntun mereka terima Yesus. Begitu mereka umur 11, 12, dia mulai atur hidupnya sendiri. Oke ya. Jadi saudara, setiap orang dapat melakukan dengan anggota keluarganya, dengan kenalannya, dengan sahabatnya. Jangan ada orang mau terima Yesus, saya telepon Bu Sarah dulu, bisa nggak tuntun orang ini? Enggak, saya nggak mau terima panggilan itu lagi ya. Saudara harus bisa melakukannya. Amen. Oke, amen. Say yes. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita siap masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang para petugas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat Yesus yang mau menyerahkan nyawanya untuk kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa dan hidup kekal. Terima kasih untuk mencintai kami tanpa batas. Terima kasih untuk memberi Roh Kudus kepada kami. Dan semua jaminan masa depan yang penuh harapan. Bapak, kami mengambil perjamuan ini juga untuk Ibu Tea, untuk Saudari Ipon, untuk Bapak Yanto, dan semua saudara yang lemah tubuh di rumah dan sakit hari ini. Kami mengambil perjamuan ini untuk kesembuhan mereka juga dalam nama Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang, untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, segala berkat yang dijanjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, setiap orang yang telah dijamah Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali. Amin, haleluya. Firman Tuhan yang sangat memerdekakan kita semua pagi hari ini, menguatkan kita semua. Adakah di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini bersama dengan kita semua? Kalau ada boleh berdiri supaya kami bisa menyambut, memberi salam. Di atas ada? Halo, selamat datang. Kami menyambut dengan sukacita. Welcome to GSIA Filipi family. Ya, silakan duduk kembali. Baik. Ada pengumuman yang akan bisa kita saksikan? Ya. Jemaat Tuhan, pada hari Rabu tanggal 4 Maret ada doa pengurapan di tempat ini seperti biasa. Kami menghimbau supaya kompak-kompak, pertemuan kompak bisa diliburkan. Semua jemaat dihimbau untuk datang berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, bersyafaat bersama-sama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menerima baptisan air, boleh mengikuti kelas katekisasi dimulai besok hari Selasa tanggal 3 Maret di jam 5 sore di ruang healing center di gedung belakang. Bisa boleh langsung datang untuk mengikuti. Baik, mari mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di sini. Terima kasih kami mengenal Tuhan. Terima kasih kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami memberkati semua hamba-hamba Tuhan, staf gereja, diaken, tim iCare, semua mereka yang mengunjungi jemaat, yang mendoakan jemaat, yang menopang jemaat dalam setiap doa dan juga
menemani mereka Tuhan. Kami memberkati keluarga mereka Tuhan. Kau lindungi setiap dimanapun mereka melangkahkan kaki Tuhan. Seisi rumah mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di sini, kami bertumbuh, berbuah, berakar, menopang satu sama lain. Kami bersyukur Tuhan melihat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan kami akan terus melihatnya sampai tahun-tahun ke depan. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan. Karena kami semua dikuatkan Tuhan melalui firman hari ini, kami menjadi tiang doa bagi keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tergenapilah bahwa firman-Mu mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kami yakini Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam setiap keluarga kami. We thank you Lord, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Ku selalu percaya
kuasa tunduk dalam nama Yesus. Terpujilah Allahku. Terima kasih ya Bapa, Kau nyatakan kasih setiamu di tempat ini. Kau nyatakan kemuliaanmu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu, sehingga kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Biarkanlah Tuhan oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan mengalirlah di dalam jiwaku, di sepenuh hatiku ya Tuhan. Amin. Dan Tuhan, dengan apakah kan ku balas selain sembah dan puji Engkau ya Yesusku. Ya Allahku, terima kasih Bapa. Karena itu kami berkemenangan atas hidup ini. Amin. Terima kasih untuk berkat di gereja ini. Amin. Tuhan mempercayakan healing center di gereja ini Amin. Bapa. Pakai lebih lagi ya Bapa. Amin. Oh Tuhan, Engkau berkarya atas gereja ini Bapa. Amin. Semakin bertumbuh Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Bapa. Dengan urapan-Mu Bapa melalui Ibu Gembala Sidang Bapa, biarkanlah banyak menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Amin, ya Bapa. amin, amin, dalam Kami rindu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu menatap wajah Tuhan dan mencari wajah Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Penuhi hati kami Tuhan dengan sukacita, dengan kerinduan yang mendalam bahwa Yesus satu-satunya penolong. Amin, amin, Yesus Allah amin. yang setia yang tak pernah meninggalkan Amin, kami. amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan negeri Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati pemerintah yang ada ya Bapa. Berkati dengan roh hikmat sehingga boleh memerintah dengan takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan untuk berkat pertobatan terjadi di negeri ini, untuk berkat keselamatan terjadi di negeri ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan bangkitkan Bapa roh-roh untuk mencari Engkau ya Bapa, Amin. untuk takut pada Tuhan ya Bapa. Karena hari-hari ini adalah jahat dan Engkau yang mengasihi kami ya Bapa. Amin. Dan dosa telah menghanyutkan kami. Tetapi biarkanlah kami tetap mencari-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau memberkati kami siang malam ya Tuhan. Amin. Bapa, Tuhan kami menyerahkan ya Tuhan cuaca ekstrim yang ada di Indonesia ini. Semuanya seizin-Mu dan karena kehendak-Mu saja Bapa. Dan biarkanlah Bapa, kami Amin, hanya amin. boleh berlindung di kebak sayap-Mu Amin, Bapa. amin. Dan kami akan merasakan aman, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kami semua yang percaya pada-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapa untuk pelayanan di gereja ini Bapa. Satukanlah hati kami Bapa. Amin. Untuk selalu bergandengan tangan selalu Amin, dalam Bapa. nama Yesus. Agar kami semakin kuat untuk melayani Engkau ya Bapa. Amin. Dan tak jemu-jemu untuk memuji, memberitakan Injil nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapa untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Mungkin dalam saat ini sedang dalam kesesakan hatinya. Tuhan, Kau memberikan pertolongan-Mu Bapa. Gerbang anugerah-Mu selalu terbuka Tuhan. Dan Tuhan menerima kami apa adanya dengan lembut. Kami percaya Tuhan. Tuhan, dan sebentar anak-Mu ini akan pulang Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami semua Bapa. Kami semua sehat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengiring langkah kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat dari langit. Ya Tuhan, dari Amin. surga mengalirlah di setiap kehidupan kami. Terpujilah Allahku. Kami sanjung Engkau ya Bapa. Dan kami taruh semua kehidupanku di bawah kaki salib-Mu. Amin. Oh haleluya, Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami semua. Bahwa kami semua berubah ya Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur.
Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Jemaat dapat berdoa sejenak sebelum meninggalkan.